Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan tahun ini, dan insya Allah besok kita akan merayakan hari kemenangan kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hore. Oke, di akhir Ramadan ini sekaligus sebagai kultum penutup, Ustazah akan bercerita tentang syirah sahabat. Ada 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebenarnya di dalam hadis riwayat dari Ahmad, Tirmizi dan juga An-Nasai ada 9 sahabat yang dijamin Allah masuk surga, dan ini akan ditambah 1 lagi, jadi digenapkan ada 10 sahabat yang dijamin Allah untuk masuk surga. Siapa saja mereka? Ayo kita perhatikan sekaligus insya Allah kita bisa mencontoh dari perbuatan mereka sehingga kita akan menyusul untuk masuk si surganya Allah. Amin amin ya robbal amin. Oke, yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar ini adalah mertua dari Rasulullah karena beliau adalah ayah dari Aisyah, ya. Beliau juga yang mendampingi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah dan termasuk salah satu dari 7 orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah imam yang menggantikan Rasulullah ketika sakit, dan beliau juga adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW yang diangkat sebagai khalifah atas persetujuan hampir seluruh dari sahabat saat itu. Nah, dijeluk sebagai Asy-Syiddiq karena beliau yang membenarkan Rasulullah saat Isra Mi'raj, maka itu digelar Asy-Syiddiq, berkata yang benar. Jadi kalau kita meneladani dari Abu Bakar, kita harus sebagai orang yang jujur, dermawan, dan juga seorang khalifah yang baik. Nah, yang kedua ada Umar bin Khattab. Kalau kita mendengar nama Umar, pasti dalam pikiran kita beliau adalah sosok yang galak, ya enggak sih? Ya, Ustazah dulu juga pernah punya nama guru matematika, kebetulan 2 guru matematika itu namanya Umar, tapi orangnya galak. Tapi Ustadz Marsudi nggak galak ya, alhamdulillah beliau orangnya sabar. Nah, Umar ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar, diangkat sebagai khalifah atas wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, kalau kita mendengar nama Umar pasti terbesit sebagai orang yang tegas, bahkan setan pun tuh ya takut kalau melihat Umar lagi jalan, nyingkir semua dari jalan. Bahkan diriwayatkan pada suatu kisah Umar juga berani untuk membentak malaikat penjaga kubur. Kok bisa? Ya, diriwayatkan Allah walam bisawab bahwa ketika Umar meninggal kemudian dibangkitkan di alam kubur, ditanya tuh sama malaikat, "Wahai Umar," atau "Wahai Fulan, siapakah Tuhanmu dan juga Rasulmu?" Umar berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, kenapa engkau menanyakan hal itu padaku? Karena seumur hidupku aku gunakan untuk mendampingi Rasulullah berjalan atau berperang di jalan Allah, gitu kan? Nah, sekarang malaikat katakan padaku, siapa Tuhanmu dan siapa Rasulmu?" "Wahai malaikat, kenapa engkau mendatangi aku dalam keadaan wajah yang sangat menakutkan? Aku aja Umar takut melihatmu, apalagi kaum muslimin yang nanti engkau bangkitkan di alam kubur. Gantilah wajahmu dengan yang lebih baik," kata Umar. Bayangkan, Umar aja takut, padahal setan tuh takut lihat Umar, apalagi kita ya umat muslim ketika dibangkitkan di alam kubur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Umar itu berjasa bagi muslimin tidak hanya ketika hidupnya tetapi ketika wafatnya, karena dengan demikian kemudian malaikat mengganti dengan wajahnya yang lebih bercahaya, cakep, cantik gitu ya, ketika membangkitkan kaum muslimin di alam kubur. Nah, Umar adalah khalifah yang sangat disegani. Bahkan ketika pemerintahannya, Islam tidak hanya berkembang di Jazirah Arab, tetapi juga menyebar sampai Afrika dan juga masuk ke Eropa. Seperti itu.
Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman terkenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Diangkat sebagai khalifah pada umur 70 tahun dan juga menjadi khalifah selama 12 tahun. Sayangnya pada aksi demonstrasi besar-besaran ketika mengepung kediamannya Utsman, ada seorang penyusup yang kemudian berhasil melukai Utsman bin Affan dan kemudian menyebabkan beliau tewas. Utsman juga dikenal sebagai Dzunurain atau dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Bahkan saking terkenal dermawannya, rekeningnya Utsman itu yang sudah berusia 1400 tahun sampai sekarang tuh masih ada. Bahkan pohon kurma yang menghasilkan kurma terbaik, dan juga ada sebuah hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan, hotel bintang 5, yang itu semuanya didermakan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sosok sepupu, anak angkat sekaligus menantu dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman Rasulullah. Waktu kecil, untuk mengurangi beban dari pamannya, Ali diangkat sebagai anaknya, diasuh langsung oleh Rasulullah, sehingga bisa dibilang semua akhlaknya itu mirip dengan Rasulullah. Bahkan Ali juga disuapi dari tangan Rasulullah sendiri. Ali masuk Islam ketika usia antara 9 sampai 10 tahun dan yang merupakan pertama kali masuk Islam setelah Khadijah, kan gitu. Nah, Ali ini adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Nah, Ali juga bisa disebut seorang pemuda yang insya Allah selalu mendampingi Rasulullah SAW. Jadi nggak usah diragukan lagi, akhlaknya pasti, namanya juga diasuh langsung oleh Rasulullah, akhlaknya sesuai seperti Rasulullah. Yang kelima itu ada Thal'ah bin Ubaidillah. Thal'ah bin Ubaidillah itu pada perang Uhud bahkan dikatakan sebagai sahabat yang paling atau terbaik. Bahkan di suatu perang, Thal'ah bin Ubaidillah itu pernah memegang panah yang menuju ke Rasulullah sehingga tangannya terluka. Nah itu, bahkan Thal'ah disebut sebagai si mata elang karena memiliki mata yang tajam. Yang keenam nih ada Zubair bin Awwan. Siapa Zubair? Zubair itu adalah seseorang yang benar-benar percaya akan janji Allah dan juga Rasulullah. Beliau pernah berhijrah ke Ethiopia, kemudian ikut ke Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Bahkan ketika awal masuk Islam itu nggak mulus kayak jalan tol gitu ya, tetapi beliau bahkan sampai disiksa oleh sama pamannya karena tidak suka dia masuk Islam. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh itu ada Abdurrahman bin Auf yang kisahnya pernah Ustadzah ceritakan di Ramadan tahun sebelumnya. Yang kedelapan ada Ubaidillah, dan yang ke-9 ada Said, dan yang ke-10 ada Sa'ad. Maaf, kebalik, ada Sa'ad dulu baru Said. Nah itu untuk kisah dari yang nomor 7, 8, 9, dan 10. Jika kalian kepo bisa cross check di Google ya. Di situ akan banyak kisah tentang para sahabat yang pertama kali masuk Islam, para sahabat yang menjadi panglima Islam, juga banyak kisah-kisah sahabat yang lain yang bisa kita teladani. Nah, insya Allah dari kisah beliau itu bisa diambil ibrahnya sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.